Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putulandari, mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat Winsu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen bencana. Materi pertama yaitu perencanaan penanggulangan bencana dan praktik Rapid Health Assessment atau RHA. Perencanaan dan penanggulangan bencana. Perencanaan dan penanggulangan bencana itu ada 4, yaitu 1. Rencana manajemen bencana. Rencana ini dilakukan pada tahap sebelum bencana dan berisi tentang berbagai ancaman, kerentanan sumber daya yang dimiliki, pengorganisasian, dan peran fungsi masing-masing unit kerja. Yang kedua yaitu rencana kontingensi. Dibuat segera setelah diidentifikasi adanya ancaman atau hazard tertentu di suatu wilayah. Yang ketiga yaitu rencana operasi, merupakan penerapan dari rencana kontingensi yang diberlakukan pada saat terjadi kedaruratan. Yang keempat yaitu rencana pemulihan. Pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, perencanaan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Yang kedua yaitu perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi dapat diidentifikasi sebagai proses perencanaan ke depan dalam keadaan tidak tertentu, di mana skenario dan tujuan disetujui, tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi. Dalam sistem penanggulangan bencana, rencana kontingensi dilakukan pada saat telah terjadinya gejala bencana, seperti prediksi dari pakar geologi yang memprediksi akan terjadinya bencana. Rencana kontingensi harus dibuat berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, proses penyusunan bersama. Yang kedua, merupakan rencana penanggulangan bencana untuk jenis ancaman tunggal atau biasa disebut single hazard. Yang ketiga, rencana kontingensi mempunyai skenario. Yang keempat, skenario dan tujuan disetujui secara bersama. Yang kelima, dilakukan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi atau bersifat transparan. Yang keenam, menetapkan peran dan tugas setiap sektor. Yang ketujuh, menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama. Dan yang kedelapan, dibuat untuk menghadapi keadaan darurat. Jika kita perhatikan antara besarnya kejadian dengan dampak kehidupan sehari-hari, maka dapat digambarkan bahwa perencanaan kontingensi merupakan bagian kehidupan sehari-hari. Diperlukan perencanaan kontingensi yang tergantung dari upaya yang mempertemukan antara besarnya kejadian dengan tingkat dampak yang diakibatkan. Perencanaan kontingensi merupakan faktor pendorong yang mengarah pada penindakan atau penggerakan masyarakat, meskipun bencana belum tentu terjadi. Produk dari perencanaan kontingensi ini adalah rencana, persediaan atau stockpile, dan anggaran, bukan keberhasilan tanggap daruratnya. Rencana kontingensi disusun melalui proses. Proses ini sangat penting karena disusun oleh partisipasi atau peserta sendiri, sedangkan fasilitator hanya mengarahkan jalannya proses penyusunan kontingensi. Beberapa kesalahpahaman tentang kontingensi yaitu perencanaan kontingensi bukan suatu perencanaan untuk pengadaan barang atau jasa, pembelian atau pembangunan sarana prasarana, tetapi lebih pada pendayagunaan sumber daya setempat yang dimiliki dan dapat dikerahkan. Yang kedua, pakar dari luar diperlukan hanya untuk memberikan informasi atau pengetahuan yang tidak dimiliki oleh penyusun. Yang ketiga, rencana kontingensi bukan merupakan tugas rutin, tetapi suatu kegiatan yang eksepsional. Dan produk dari perencanaan kontingensi ini adalah rencana, persediaan stockpile, dan anggaran, bukan keberhasilan tanggap darurat. Yang ketiga yaitu adalah pengertian Rapid Health atau Assessment, atau disingkat dengan RHA. RHA adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan segera sebagai respon dalam suatu kejadian bencana. Menurut WHO,
Pengertian Rapid Health Assessment adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan sebagai respon dalam suatu kajian bencana. Manfaat Rapid Health Assessment adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi fakta-fakta di lokasi bencana. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Sedangkan tujuan Rapid Health Assessment adalah pertama, menilai dampak bencana dan potensi ancaman di bidang kesehatan. Yang kedua, membuktikan adanya kedaruratan. Yang ketiga, menilai kapasitas tanggap darurat yang ada. Yang keempat, menetapkan jenis kebutuhan yang diperlukan secara segera. Rapid Health Assessment dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Initial Rapid Health Assessment atau penilaian masalah kesehatan awal, yang dalam hal ini dilakukan oleh petugas kesehatan tingkat kecamatan di bawah tanggung jawab kepala puskesmas setempat. Yang kedua yaitu Integrated Rapid Health Assessment atau penilaian masalah kesehatan terpadu, menindaklanjuti asesmen awal dan mendata kebutuhan para korban di shelter pengungsian. Dengan adanya asesmen terpadu ini, kita dapat melakukan penanggulangan gizi, memberikan imunisasi, melakukan surveillance epidemiologi terhadap penyakit potensial, sehingga kejadian penyakit di lokasi bencana dapat dikontrol. Yang keempat yaitu ada metode Rapid Health Assessment. Yang pertama, mempersiapkan RHH. Yang kedua, ada tim RHH. Yang ketiga, informasi awal. Yang keempat, pengumpulan data atau informasi. Yang kelima, hasil lapangan yang berupa pengumpulan data tadi, kemudian dianalisis, diarahkan secara spesifik pada yang pertama, kebutuhan pelayanan medis, korban bencana atau kejadian. Yang kedua, epidemiologi penyakit potensial wabah. Yang ketiga, masalah dan potensi sarana kesehatan lingkungan. Dan 6 adalah rekomendasi. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu tahan penanganan bencana. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Manajemen bencana menurut University of Wisconsin adalah serangkaian kegiatan yang didesain dalam mengendalikan situasi bencana darurat dan mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang rentan bencana dalam menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut. Secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Yang ketiga yaitu mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merekolisasi ke daerah baru yang layak huni dan aman. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi, transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Yang kelima, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Keenam, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Mekanisme manajemen bencana terdiri yang pertama yaitu mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana, dan kerap kali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi, sosial informal, seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan, dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Yang kedua yaitu mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibuat untuk tujuan manajemen bencana. Contoh,
untuk Indonesia adalah Bakornas PB Sat. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Sedangkan kesiapsiagaan menurut Charter pada tahun 1991 adalah tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Tugas sistem kesiapsiagaan yang pertama yaitu mengevaluasi risiko yang ada pada suatu negara atau daerah tertentu terhadap bencana. Yang kedua, menjalankan standar dan peraturan. Dan yang ketiga, mengatur sistem komunikasi informasi dan peringatan. Yang keempat, menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan. Yang kelima, mengembangkan program pendidikan masyarakat. Yang ketujuh, mengordinasi penyampaian informal pada media massa. Yang ketiga yaitu cepat dan tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. Pada tanggap darurat bencana terdapat hal-hal berikut. Yang pertama yaitu korban massal, korban relatif banyak akibat penyebab yang sama dan perlu pertolongan segera dengan kebutuhan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia. Yang kedua yaitu bencana mendadak atau tidak terencana atau perlahan tapi berlanjut, berdampak pada pola kehidupan normal atau ekosistem. Yang ketiga yaitu bencana kompleks. Bencana disertai permusuhan yang luas, disertai ancaman keamanan. Yang keempat yaitu sistem tanggap bencana. Ada 4 sistem tanggap bencana. Yang pertama efisiensi, yang kedua efektif, dan yang ketiga terukur, dan yang terakhir adalah tepat sasaran. Secara sederhana, sistem tanggap bencana melalui 4 tahapan. Yang pertama mitigation, yang kedua preparedness, yang ketiga respon, yang keempat recovery. Baiklah, sekian materi manajemen bencana yang saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.